Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan pembedahan ayam dan ikan untuk mengetahui sistem pernapasan dan peredaran darah pada kedua hewan tersebut. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Germando Florianto Banu, NPM 37. Ya baik, perkenalkan nama saya Angela Bere dengan NPM 33190022. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Renceleto dengan NPM 33190029. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Rosita Nenbeni, NPM 33190002. Baik, perkenalkan nama saya Dian Irnawatifa, NPM 33190075. Baik, perkenalkan nama saya Elfrida Aploniana Hak, NPM 33190041. Baik, perkenalkan nama saya Deni Lekela, NPM 33190042. Baik, perkenalkan nama saya Fridolin Martikalau, NPM 33160136. Baik, kita mulai dengan kedua sisi pahannya dibelah seperti ini, guys. Dipatahkan kedua sisi pahannya, lalu diambil bagian bawah perutnya, dibelah. Bedah dia. Pisahkan dadanya dari bagian badannya agar kita dapat melihat organ di dalam perut ikan. Ini ada panas. Campur terus sudah begitu semua. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada ayam. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari alat peredaran darah, yaitu jantung dan juga pembuluh darah, di mana jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi sebagai tempat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah pada ayam dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil pada ayam sama dengan pada manusia, di mana darah akan mengalir dari jantung, akan menuju ke paru-paru, kemudian akan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar pada ayam sama dengan peredaran darah pada manusia, di mana darah akan mengalir dari jantung, akan menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Jadi alat peredaran darah pada ayam sama dengan alat-alat peredaran darah pada manusia, di mana jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi sebagai tempat untuk mengalirkan darah. Baik, berikut ini adalah organ peredaran darah pada ayam, di mana
Nah, di sini terdapat jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan di sini juga terdapat pembuluh darah di mana dia berfungsi sebagai tempat untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada ayam dan bagian-bagian pada ayam. Nah, sistem pernapasan pada ayam itu fungsinya itu untuk menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan membantu pengaturan suhu tubuh. Di sini saya akan menunjukkan atau menyebutkan bagian-bagian dari sistem pernapasan pada ayam. Nah, sistem pernapasan pada ayam itu yang pertama itu ada lubang hidung, ada bronkus, ada bronkiolus, ada laring, ada paru-paru, dan juga ada kantong udara, ada syaring. Itulah bagian-bagian dari sistem pernapasan pada ayam. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase pernapasan pada unggas atau ayam. Nah, di sini ada dua fase. Fase yang pertama itu adalah fase inspirasi. Nah, fase inspirasi ini dimulai dari ayam atau unggas menghirup udara, dan udara itu masuk melalui lubang hidung, lalu udara itu akan diteruskan dan menuju ke rongga hidung melalui laring dan trakea. Nah, di sini udara yang di rongga hidung itu tidak langsung menuju ke paru-paru, tetapi udara itu akan masuk ke dalam posterior atau kantong udara. Nah, itu adalah fase inspirasi yang pertama. Sedangkan fase inspirasi yang kedua itu ketika unggas melakukan pengulangan inspirasi 2 kali, maka udara akan bergerak keluar melalui kantong udara tengkoraknya. Yang berikut fase ekspirasi yang pertama. Nah, di sini fase ekspirasi yang pertama itu dimulai dari udara akan berpindah ke kantong udara melalui vertebra bronchi dan dors bronchi dan menuju ke paru-paru. Sesudah itu bronkus akan membelah ke seluruh kapiler udara sehingga akan terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang berikut masuk pada fase ekspirasi yang kedua. Nah, di sini fase ekspirasi yang kedua ini udara akan bergerak keluar melalui tengkorak, kantong udara, melalui syaring, trakea, laring, dan akhirnya keluar melalui rongga hidung. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai fase respirasi pada unggas atau ayam. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemberahan pada ikan. Sini kita potongnya mulai dari ekor. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang berikutnya tentang sistem peredaran darah pada ikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa peredaran darah pada ikan adalah sistem peredaran darah tertutup yang terdiri dari 1 jantung
dan 2 bilik. Ikan ini memiliki 4 kapiler darah, hanya mengalir 1 kali ke jantung dan disebut dengan sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah pada ikan ini umumnya itu dikendalikan oleh jantung. Nah, teman-teman bisa lihat jantung terletak di bagian ini. Darah ditekan mengalir keluar dari jantung, kemudian melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh sampai ke kapiler darah, kemudian ke pembuluh vena dan kembali ke jantung. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya. 3 komponen utama peredaran darah pada ikan. Nah, 3 komponen utama peredaran darah pada ikan itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jantung. Nah, jantung ini terletak di antara rongga atau ruang medial atau bagian vesteriol lengkung ingsan. Teman-teman bisa lihat pada telestei. Jantung umumnya itu terletak di bagian belakang dari ingsan dan bagian depan dari rongga dada. Jantung juga terdapat sistem Kehl. Nah, sistem Kehl ini terdiri dari arterium dan ventrikel. Nah, di dalam arterium dan ventrikel ini terdapat beberapa ruang lagi yang terdiri dari sinus venosus yang merupakan ruang penerima darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena. Kemudian arterium, ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis. Kemudian ventrikel. Ventrikel ini adalah pompa utama pada bagian depan yang memiliki katup, dinding tebal, dan berotot yang terdiri dari 2 lapisan otot, yaitu lapisan luar yang disebut dengan vertikal dan lapisan dalam yang disebut dengan komi. Kemudian konus arteriosus. Nah, konus arteriosus ini merupakan fibra elastis yang katup umumnya juga mengalirkan darah ke ventrikel. Nah, teman-teman, itu adalah sistem peredaran darah pada ikan. Kemudian saya akan menjelaskan di dalam ingsan itu terjadinya pertukaran CO2 dan O2. Kemudian di dalam darah itu darah sudah kaya akan O2. Kemudian ada darah yang kaya akan O2 ini diedarkan ke seluruh tubuh. Yang berikutnya itu saya akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan tentang pembuluh darah dan darah. Dimulai dari pembuluh darah aritera, itu pembuluh darah nadin. Pembuluh darah yang dilalui darah oleh insan. Yang pertama aritera primordial, itu yang terletak di sekitar insan. Yang berikut adalah aritera cephalik yang terletak di bagian kepala. Aritera pada bagian badan dan ekor. Yang berikut vena atau pembuluh darah, baik pembuluh darah yang dilalui oleh darah menuju ke jantung. Yang berikut kapiler, bagian dari percabangan pembuluh darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas dan nutrisi pada bagian darah dan jaringan. Yang berikut itu darah, sel darah dan substansi lain yang terletak di dalamnya. Yang berikut fungsi. Yang fungsi utama dari darah, transportasi yang mengedarkan bahan materi yang dibutuhkan oleh tubuh dan yang tidak dibutuhkan akan dibawa ke organ pembuangan. Pembuangan yang pertama itu mencegah masuknya bahan penyakit, yang kedua memperbaiki jaringan yang rusak, yang ketiga membawa oksigen ke jaringan tubuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah pada ikan. Nah, darah keluar dari jantung melalui verta aorta, kemudian masuk ke ingsan. Darah mengalir dari ginjal terlebih dahulu untuk disaring mengeluarkan kotoran hasil metabolisme. Kemudian darah dari kepala disaring oleh ginjal aorta. Kalau darah dari tubuh disaring oleh ginjal vertebrat. Darah mengalir ke hati dan masuk ke dalam jantung. Baik, itu adalah mekanisme peredaran darah pada ikan. Baik, yang berikut adalah sistem pernapasan pada ikan, di mana yang kita ketahui bahwa ikan bernapas menggunakan insan.
Insang pada ikan terletak di dua sisi tubuh ikan di bagian depan. Jadi dapat dikatakan bahwa insang merupakan salah satu bagian-bagian tubuh hewan yang paling penting pada ikan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Dan lembaran ini mengandung banyak filamen. Nah, pada filamen inilah terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, inilah penjelasan singkat mengenai sistem respirasi pada ikan. Baik, kesimpulannya, yang pertama, organ peredaran darah pada ikan terdiri dari yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah. Yang berikutnya, organ-organ pernapasan pada ikan yaitu insang yang berfungsi mengikat oksigen dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil respirasi. Selanjutnya, organ peredaran darah pada ayam yaitu ada dua, yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Organ pernapasan pada ayam yang pertama lubang hidung, yang kedua laring, yang ketiga trakea, yang keempat syaring, yang kelima bronkus. Bronkus itu terdiri dari bronkus primer dan bronkus sekunder. Yang keenam paru-paru, yang ketujuh bronkiolus, yang kedelapan kantong hawa, yang kesembilan tulang pneumatik. Baik, itulah kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Sekian praktikum kami hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.